Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, gimana UAS Senin depan? Mungkin malam ini kalian masih bisa memandang langit dengan hati yang tenang gitu kan. Mungkin Senin depan kalian memandang langit dengan hati penuh penyesalan enggak? Bercanda ya. Ya aku kalau bercanda kadang biar relate ya, biar relate ke kehidupan gitu. Karena ya yang aku ngerasain juga gitu ya. Tahu-tahu UAS gajah gitu. Hahaha, tahu-tahu UAS. Nah, itu dulu waktu offline. Sekarang online tuh nggak hahihi ya. Online tuh ya kayak tidur, tahu-tahu UAS. Oke, next aja deh, langsung deh ya. Kita lupain obrolan kita. Nah, ini ya. Di pertemuan 15 kali ini kita akan bahas tentang intangible asset. Kamu coret-coret dong biar kesannya kayak ngajar. Nah, itu tuh warna merah. Ya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang intangible asset. Nah, terus ada impairment. Nah, yang kedua ada biaya penelitian dan pengembangan. Nah, ini sebenarnya kalian udah ketemu ya. Impairment kalian udah ketemu di pertemuan 13. Terus biaya penelitian sama pengembangan kalian udah ketemu di pertemuan 14, ya kan? Research in development cost. Nah, itu konsepnya mirip-mirip nanti ya. Bahkan bisa dikatakan sama persis lah ya. Nah, jadi pertemuan kali ini tuh singkat aja sebenarnya. Yang lainnya nanti disambat-sambat ya. Mungkin ada yang mau tanya gimana buat UAS atau gimana trik dan tips cara dapetin doi ya gitu. Dan lain sebagainya lah ya. Oke, lanjut. Nah, buat intangible asset kita akan bahas definisi karakteristik. Ya, apa itu intangible asset? Nah, ini kalau kalian masih ingat ya waktu UTS ya, aku pernah cerita ya waktu itu intangible asset tentang tuyul ya. Tuyul ini sebenarnya masuk intangible asset atau enggak gitu. Kan kalau kita bicara realita kan ya sebenarnya banyak juga kayak restoran kayak apa itu kayak paket pesugihan segala macam itu kan kayak sebenarnya punya intangible asset. Nah, cuma apakah itu masuk caranya gimana? Itu sebuah isu yang menarik sebenarnya ya. Bahkan pernah ada skripsi yang bahas itu ya. Nah, kemudian yang kedua kita bahas tentang penelitian. Gimana cara ya bicara tentang harga perolehan lah ya sebenarnya. Ini juga konsepnya sama ya sebenarnya. Kalau kita spoilerin penilaian ini ya semua biaya yang keluar dalam rangka siap pakai gitu loh. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari intangible asset itu sendiri kan ada banyak ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Next. Nah, ini ya definisi dan karakteristik. Namanya juga intangible asset ya. Jadi kan dia ya nggak punya wujud gitu. Nggak punya wujud tapi eksistensinya ada gitu kan. Ya contohnya apa? Contohnya ya mungkin mantan kalian gitu. Kalau mantan kalian tuh eksistensinya ada, ya nggak punya wujud juga sih, kadang ngilang nggak tahu kemana gitu ya. Nggak bercanda ya. Nah itu kan intinya sih nggak punya wujud ya. Ya tapi kalau ditanya ada nggak? Ada. Ya mungkin dalam beberapa kasus bisa dibuktikan ya eksistensinya tuh bisa dibuktikan dengan legal standing lah ya, mungkin kayak sebatas sertifikat apa gitu kan, namanya juga misalkan hak milik tuh apa gitu, wujudnya apa hak milik, ini sertifikat itu sertifikat bukan hak miliknya, tapi kan di sertifikat itu tertulis hak milik, jadi sebenarnya dia nggak punya wujud tapi bisa eksistensikan dalam artian bisa diidentifikasi. Nah, karakteristiknya itu bisa diidentifikasi. Gitu ya. Nah, kemudian tidak punya wujud fisik. Ya tadi nggak punya wujud fisik, kita nggak tahu bendanya kayak apa gitu ya. Kemudian non monetary asset. Non monetary asset ini maksudnya apa? Ya simpelnya ya kalau monetary asset ya yang bisa ngasilin duit gitu ya.
kayak misalkan peralatan kan bisa ngasilin duit ya. Ya peralatannya dipakai buat produksinya dijual itu dapat duit. Cash juga termasuk monetary itu dan lain sebagainya. Tapi intangible asset ini kebanyakan dia bukan moneter ya, karena dia ya diadakan bukan dalam rangka mencari uang sebenarnya, bukan dalam rangka mencetak uang lah ya, dalam tanda kutip mencetak nih maksudnya menghasilkan uang enggak gitu. Tapi ya dalam rangka untuk kepemilikan biasanya, kepemilikan. Ya. Nah, kemudian terdiri dari, nah ini mungkin ada macam dari intangible asset, ada definite life. Pronunciasinya benar nggak? Definite life ya gitu ya. Nah, definite nih ya dia punya umurnya terbatas. Ya kayak kita punya umur terbatas gitu kan. Nah, jadi namanya juga punya terbatas ya, waktu umurnya terbatas, dia punya masa manfaat berapa tahun? 10 tahun, 5 tahun, 4 tahun, atau 30 tahun, 100 tahun. Ya itu artinya apa? Bisa kita estimasikan lah masa manfaatnya itu berapa gitu ya. Nah, makanya kalau bisa diestimasikan, kita tahu masa manfaatnya berapa, maka diamortisasi. Nah, amortisasi. Amortisasi ya mirip-mirip kayak depresiasi ya, mirip-mirip kayak depresiasi. Mirip-mirip kayak depresi itu sebenarnya satu rumpun keluarga. Cuma beda nama doang lah. Nah, kemudian ada impairment juga. Ini kan yang udah pernah kita pelajari ya di pertemuan 13 impairment. Nah, kalau yang lupa cobalah nanti di sini buka-buka lagi ya konsepnya, gitu. Nah, kemudian ada indefinite life. Indefinite life ini ya simpel aja, kamu nggak perlu mengamortisasi. Ya kenapa? Ya karena nggak punya masa manfaat ya. Karena tidak punya masa manfaat atau ya bisa dikatakan umurnya itu tak terbatas. Kita nggak tahu umurnya berapa, sampai kapan kita nggak tahu. Tidak bisa diestimasikan. Maka dari itu tidak diamortisasi, tapi tetap kita impairment. Ya. Jadi walaupun nggak diamortisasi tetap kita impairment. Terus kayaknya keren banget nih jadi partnerku nih si W. Kamu cowok apa cewek sih? Barangkali cowok tak jadiin saudara, kalau cewek tak jadiin saudari. Ya kali. Lanjut ya. Next. Hidup itu tidak seperti dongeng dan sinetron ya. Kalau di dongeng tuh kalau yang menyelamatkan saya itu laki-laki, saya akan menjadikan dia saudara. Kalau menyelamatkan saya perempuan, saya akan menjadikan istri. Halah gitu ya. Jadi itu hanyalah dongeng. Oke, lanjut ya. Kemudian penilaian. Ini bicara tentang harga perolehan sih sebenarnya sih. Berapa sih cost-nya gitu ya. Cost-nya tuh berapa. Nah, ada dua kasus ya. Ketika misalkan si intangible ini dibeli. Nah, yang pertama ketika dibeli. Kalau dibeli gimana? Ya gampang ya. Duit yang kamu keluarkan buat beli itu ya itu yang dinamakan sebagai cost atau harga perolehan. Gampang lah ya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aset tersebut siap pakai. Kuncinya itu sih. Jadi itu konsep yang dipakai di mana aja ya, baik di akuntansi keuangan menengah, akuntansi pemerintah ataupun akuntansi biaya itu ya kayak gitu ya. Nah, misalkan ada harga beli kan udah pasti lah ya. Terus ada biaya legal fee, contohnya ya mungkin ada ke Kementerian Hukum dan HAM buat mendaftarkan ini hak milik segala macam dan lain sebagainya, itulah ya contohnya. Nah, kemudian kalau dibuat sendiri gimana? Nah, kalau dibuat sendiri ini sebenarnya berkaitan sama research and development ya. Kaitannya sama research and development. Jadi nanti tak jelasin lebih lanjut di slide berikutnya lah ya. Nah, terus kemudian, nah ini intinya adalah untuk research dan development ini, kalau riset ya, kalau biaya uang yang dikeluarkan dalam rangka riset itu dianggap sebagai expense. Kemudian uang yang kita keluarkan ya dalam rangka untuk development, kita akan mengkapitalisasikan. Nah,
Cuma nanti gimana cara kita tahu ini masuk expense, ini masuk kapitalisasi gitu ya. Karena nanti tuh samar-samar. Aku pernah ketemu soal kayak gini tuh samar-samar banget ya. Kayak sulit untuk diidentifikasi. Nah, nanti kita coba petakan gitu ya. Nah, sementara next dulu aja. Nah, sekarang kita ngomongin jenis-jenis ada yang berhubungan dengan marketing. Jadi hubungan sama trade data merek lah. Ini kita lihat ya, intangible asset. Kalau kita bicara di kehidupan nyata ya, intangible asset ini sudah punya power yang gede gitu loh bagi perusahaan. Ini aku ambil contoh deh ya. Kamu bikin inilah ya, kamu bikin kopi ya, gambar dong pas kopi. Bisa gak? Nah, kamu bikin kopi gitu ya. Kamu bikin kopi, gambar apa itu? Kamu nggak pakai pulpen sih, nggak bro. Nah, nggak usah dihapus nggak apa-apa. Kau bikin kopi tanpa merek, paling laku berapa? 3.000-an lah ya, mungkin 3.000. Itu kalau nggak punya merek ya, kalau punya merek, nggak ada merek sama sekali. Nah, terus kamu bikin kopi, tapi di situ dikasih merek, namanya Starbucks. Nah, gede banget ya, itu gambar apa? Nah, jadi kayak gambar Starbucks gitu ya. Nah, harganya jadi 10.000. Berarti kan kayak ada selisih ya. Padahal kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Padahal isinya tuh sama. Isinya tuh sama-sama kopi ABC misalkan. Kan kita nggak tahu kopinya ya. Kita kan cuma minum kampanye gitu lah ya. Nah, itulah the power of ini intangible asset. Nah, ambil contoh lain nih, misalkan ada HP ya, HP. Komponennya sama. Beli materialnya ya, bahan mentahnya, ini ibarat kata besinya atau titaniumnya atau komponen listriknya itu dari supplier yang sama. Nah, terus ketika dirakit, yang satu ditempelin logo Apple, yang satu ditempelin logo Vivo. Nah, mana yang lebih mahal? Ya jelas lah Apple. Kenapa? Karena intangible Apple ini udah melekat gitu ya. Jadi orang kalau lihat iPhone ya walaupun belum tentu juga ya, mungkin sekarang ya. Orang kalau lihat iPhone itu kesannya kayak orang kaya gitu. iPhone 6, iPhone 5, iPhone itu aja harganya masih 4 jutaan kan. Masih 4 jutaan, 5 jutaan. Padahal udah lama banget ya. Padahal sekarang iPhone udah iPhone 12 ya. iPhone 12. Nah, itu yang membuktikan kalau the power of intangible assetnya si Apple, iPhone ini udah kuat banget, udah mahal banget gitu. Sampai ketika orang, wah iPhone, padahal iPhone 6 ya sama Samsung S20 misalkan ya. Itu kan sebenarnya bagusan S20, cuma branding dari iPhone ini udah melekat gitu loh. Nah, sama aja kayak misalkan stan nih ya, stan. Nah, stan ini aku pernah ikut lomba ya. Aku pernah ikut lomba di Bogor, lomba akuntansi ya. Nah, jadi waktu itu tuh kan kayak si MC-nya tuh kayak ngewawancarain ya satu persatu peserta. Gimana rasanya waktu itu masuk semifinal? Gimana rasanya masuk semifinal? Nah, terus ada dari kampus lain gitu, dari UNJ kalau nggak salah. UNJ apa PNJ ya? Politeknik itu di Jakarta kayak Politeknik. Nah, waktu itu ditanyain, gimana nih perasaannya? Wah, saya seneng banget, tapi ngelihat ini kayaknya berat-berat ya, apalagi ada stan ya kan. Kayak stan tuh dilihat kampus lain tuh kayak pinter-pinter banget gitu loh anaknya. Padahal ya kalau kita lihat kan kayak kalian-kalian gitu kan, kayak ngejurnal aja masih bingung gitu kan. Bikin laporan aja masih nggak balance ya kan, aku juga ngerasain itu gitu loh. Jadi kayak intangible kita tuh terlalu kuat di luar, tapi ketika kita ke dalam tuh ya itu ya, we cannot relate apa yang dibayangkan oleh orang lain terhadap kita. Jadi kayak apa ya, dan ironisnya nih si PNJ ini ya yang ngomong kayak gitu, dia juara 1. Nah kita yang stan ya, aku yang wakil itu nggak masuk ke final. Kan lucu banget gitu ya. Udah kayak wah stan ini kayaknya hebat ya, saingan ini kayaknya tahun ini susah soalnya ada stan. Tahu-tahu stan nggak masuk final.
Kan kayak ironis banget. Jadi ya itulah yang terjadi ketika privilege kita tuh terlalu tinggi. Makanya mungkin kenapa kok Stan ini nuntut kalian buat jadi yang terbaik karena privilege-nya udah dikenal baik gitu ya. Ya orang-orang tuh ngelihat ya gampangnya nih orang desaku aja lah ya. Ketika tanya aku soalnya di mana di Stan. Kalau orang yang tahu Stan ya. Wih di Stan ya beres banget kok bisa masuk Stan nih. Pinter banget berarti kamu. Oh, pinter apanya? Wong IP juga cuma 4 kok pinter gitu kan. Canda. Nah, maksudnya apa? Kadang tuh ya privilege itulah yang dinamakan sebagai intangible asset sebenarnya salah satunya. Nah, itu ya. Jadi padahal ya sebenarnya hidup di Stan tuh ya gini-gini aja maksudnya ya kalian kan belajarnya masih kesusahan ya kan kalian kan masih bingung kadang ujian ya nilainya banyak yang 6 ya ini aku bicara realita aja bukan cuma di angkatan kalian tapi di angkatanku juga gitu. Nah cuma ya biarlah yang terlanjur uh, mental breakdown. Oke, itu salah satu metode aku untuk memotivasi ya, yaitu dengan membuat kalian mental sick dulu. Nah, terus biarkan kalian menemukan healing kalian lah ya, how to healing yourself. Itu salah satu aku untuk motivasi murid-muridku ya. Oh ya, mental illness lah ya. Jadi aku bikin kalian kena mental dulu, tapi nah itu bakalan menguji mental kalian banget. Gitu. Kalau berhasil, kalau enggak ya mohon maaf ya. Semoga aja kalian ambil positifnya lah ya. Nah, kemudian kita bicara tentang customer related. Garis dong, customer related. Nah, customer list. Ini salah satu mungkin yang pernah rame ya di Amerika kemarin si Mark ya. Mark Zuckerberg itu bacanya Zuckerberg aku. Mark Zuckerberg ini kan foundernya Facebook ya. Itu kan kecolongan data ya, kecolongan datanya orang-orang pengguna Facebook. Itu sampai dituntut di Departemen Kehakimannya Amerika Serikat lah ya gampangannya gitu. Loh kenapa kok sampai segitunya? Karena data ini ya, big data ini ya menjadi sebuah isu yang menarik di zaman sekarang gitu. Kenapa? Karena data ini bisa digunakan untuk bisnis, digunakan untuk intelijen bahkan ya, digunakan untuk apapun. Dan itu bisa berasal dari Zoom ini juga bisa yang kalian mau di Zoom, di Facebook. Nah, apalagi Facebook udah mengakuisisi WhatsApp gitu ya. Kayaknya kemarin tuh rame ya pada kayak ngambil data di Facebooknya si pengguna. Jadi kayak nggak privasi lagi lah ya, gampangnya privasinya lebih berkurang. Itu buat apa? Ya buat kepentingan bisnis sebenarnya. Ya aku ambil contoh ini aja deh, Gojek atau Grab gitu. Kan transaksi mereka ada, atau Shopee. Sama kan kalian ngisi data juga. Nah, kadang tuh kadang Gojek ini kan tahu gitu. Tahu apa yang kita butuhkan. Contohnya ini jam-jam sekian nanti ada iklan GoFood misalkan kayak gitu atau Shopee nanti yang sering kalian search gitu ya misalkan kalian tuh seorang cewek yang glowing ya katakanlah aku sebut nama dia misalkan Gina ya. Gina tak sebut sini aku menggibah Gina. Oke Gina misalkan mau di skincare lah ya skincare. Nah dia kan suka skincare ya. Nah biasanya tuh orang yang kayak gitu nanti beranda Shopee-nya itu kadang karena itu yang sering diklik ya gampangnya sering diklik oleh si pengguna. Nah itulah yang dinamakan customer list. Itu digunakan untuk apa? Ya bisa digunakan untuk bisnis marketingnya si pabrik skincare misalkan. Produk-produk apa sih yang laku di pasaran gitu yang banyak diklik sama pengguna. Nah itu nanti tahu misalkan lagi Gojek nih tahu kalian umur berapa, bapak kalian umur berapa ya. Itu tahu. Itu untuk apa? Untuk memetakan. Misalkan dalam sebuah bisnis kita ada pengusaha ya, ada pengusaha pengen bikin restoran ayam geprek lah ya. Di daerah mana? Di daerah X. Nah, nanti dianalisis dulu apakah di daerah X itu benar-benar potensial ya.
Nah, dilihatlah sekitarnya tuh umurnya berapaan. Bisa tahu dari Gojek ya. Bisa tahu kira-kira makanan yang disukai apakah makanan berat, apakah ayam geprek ini bakalan laku dan sebagainya. Nanti bisa jadi pertimbangan. Itu dinamakan sebagai customer list. Dan ini diperjualbelikan gitu ya. Ada yang diperjualbelikan. Next. Kemudian artistic related. Hak cipta ini apa ya, regulasi di Indonesia ini masih sangat lemah sebetulnya kalau kita curcol lah ya. Ya buktinya apa? Ya buktinya Cikalmong, di fotokopian, ya kan? Itu kan banyak yang difotokopi ya, kayak Kieso, Mankyu, termasuk Charter, Hongren, itu kan difotokopi. Itu izin enggak? Enggak, itu sebenarnya bisa dipidana itu. Itu kalau mau ya. Itu Afshan Kalmong udah masuk penjara semua atau kena denda gitu. Cuma di Indonesia ini enggak ketat gitu ya. Hukumnya tuh enggak ketat. Sehingga ketika ada pembajakan ini karena terlalu banyak gitu ya. Karena terlalu banyak pembajakan jadi kurang bisa dituntut. Kecuali yang dituntut tuh mungkin yang dalam ini ya skala besar gitu, kayak bisnismen sama bisnismen, Kopas gitu ya, itu mungkin bisa kayak kemarin contohnya ada tuh artis Benzo ya, si Ruben Onsu kan ayam geprek Benzo ya, itu kan berkaitan sama trademarknya, trade name-nya, merek itu kan sengketa, katanya ada yang ini jiplak. Nah, dilihatlah apakah aja nggak bisa pakai geprek Benzo. Kalau mau pakai nama ya bagus tuh karya itu buru-buru ya, kalau kalian punya duit lah ya itu kalian ini kan daftarkan di hak cipta supaya apa, supaya tidak dikopas, kecuali mungkin kayak Pak Lutfi ya, Pak Lutfi, Pak Biswan, itu kalau kalian baca bukunya ya, kalau kalian baca bukunya itu di halaman depannya itu bunyinya kayak gini kurang lebih, segala upaya untuk memperbanyak, memfotokopi ataupun dalam bentuk apapun lah ya, dengan seizin ada kata-kata dengan seizin adalah keberkahan. Bilangnya gitu Pak Lutfi. Keren banget. Jadi kalau izin berkah, kalau izin gimana ya nggak tahu. Gitu. Nah, itu kan ya bisa bisa apa ya, respectnya sih izin ya. Kayak aku juga curhat lah ya. Kayak kemarin kan aku bikin modul ya. Bikin modul mungkin dari semester 3, mungkin ada dari kalian yang dari jadi penulis angkatan ataupun apa, kan ada yang izin ke aku ya. Kak izin kopas tulisannya ya. Itu it's okay gitu ya, buat aku sih oke. Karena aku kan nggak punya hak cipta atas gitu ya, belum didaftarkan legalnya gitu. Jadi aman-aman aja. Suaraku masih jelas kan ya? Jelas nggak? Cek. Jelas, Mas. Oke, okay. Itu ada yang izin ya, aku malah seneng gitu loh ketika ya ngomong-ngomong lah. Nah cuma yang rada mangkel gitu ya, yang rada kesel gitu, rada kesel tuh kemarin sangkatan, nah temen sangkatan sama aku. Oh ya, ini Gina aja nih ya, si Gina ya. Aku kan dulu belum pernah kenal Gina ya. Gina Tentor Akti kalian ya, itu kan izin dulu ke aku ya ketika mau bikin Learning with Panda ya, LWP programnya Himas ya, dia kan ikut ya. Akbi ya, dia kan ngajar Akbi di Mas, dia izin ke aku gitu loh, dia izin pakai modulmu ya buat bahan ajar, ya silahkan gitu. Itu upaya yang baik untuk respect ke penulisnya sebenarnya, aku hargai itu. Cuma yang rada mangkel kemarin ada anak gitu ya, ada anak kan sekarang kan ada dosen yang ngasih tugas buat upload story gitu ya, kayak bikin rangkuman materi dalam satu slide ya, dalam satu story IG, nanti di tag IG dosennya, ada lah ya dosennya kayak gitu. Nah ini anak tuh cuma nge-crop modulku gitu loh, cuma nge-crop modul dan nggak dikasih sumber. Jadi kayak mending kalau misalkan Kopas ya, kalau Kopas kan dia ada effort buat ngetik
di editing story IG-nya lah ya. Lah ini enggak cuma kopas ditempel di kayak halaman kosong, bener-bener kopas gitu loh. Dan nggak izin ke aku, itu kan kayak mangkel gitu. Harusnya tuh, apalagi kan itu buat tugas. Oh berarti kamu menggunakan kerjaan orang lain untuk tugasmu, untuk menguntungkan diri kamu sendiri. Itu nggak baik sebenarnya, gitu ya. Jadi itu nasihat lah ya buat kalian lah ya, buat aku juga. Bahkan untuk nulis nih ya, ini aku kalau nulis modul ya, yang kalian baca mungkin di Yasinedu ataupun modul yang untuk angkatanku sendiri di tingkat 3. Aku kalau bikin modul, walaupun aku ambil dari PPT dosen, aku ambil dari buku bahasa Inggrisnya, aku kan ngambil dari beberapa banyak buku lah ya. Walaupun kata-katanya persis, bener-bener persis, nulis aku nggak kopas, aku nggak asal CTRL C plus V, itu enggak, tapi aku ketik ulang gitu loh, bener-bener aku ketik ulang, walaupun kata-katanya persis, aku tetap ngetik ulang. Itu sebagai apa ya, value yang aku angkat gitu loh, supaya berkah, supaya aku juga punya effort buat nulis ini dan respect ke penulis aslinya gitu ya. Kalau kalian melanggar, kalian bisa dituntut. Lanjut, kemudian ada kontrak related. Nah, bicara tentang franchise. Franchise ini akan kalian pelajari secara detail ya di semester 4 di bagian UAS. Nah, kalian akan belajar franchise. Di sana ya lumayan ribet sih franchise ini ya. Karena kalian akan melibatkan harga pasar ya, harga pasar, cara nyari harga pasarnya nanti. Itu yang ribet sih menurutku. Nah, intinya franchise nih ya contohnya tuh kayak KFC di Indo, ya McD, Starbucks, ya kan. Itu kan sebenarnya kan ayamnya dari Indo ya. KFC ayamnya dari Indo, bumbunya dari Indo, ya kan. Barang-barangnya dari Indo, tapi ada pemasukan yang masuk ke Amerika. Kenapa? Karena namanya itu berhubungan sama trademark. Biasanya franchise ini berhubungan sama trademark ya. Jadi kalau sebuah perusahaan punya trademark ya, terus dipakai ke orang lain, itu biasanya hubungannya dengan franchise. Jadi trademarknya adalah barangnya, franchise-nya adalah kontraknya, gitu. Biasanya hubungannya kayak gitu. Contohnya ya tadi KFC. Yang pemilik KFC ya di misalkan KFC atau McD di Cekir lah ya, di Bintaro, itu bisa jadi personal orang-orang persorangan ya. Nah, bisa jadi pengusaha lokal udah jadi. Terus dia pengen bikin restoran, daripada dia bikin namanya sendiri kan nggak terkenal ya. Iya kali ayam ayam geprek mesin misalkan gitu kan, yang bisa mengangkat itu gitu loh. Makanya ya udahlah pakai KFC. Dengan apa? Dengan syarat harus bayar kontrak sekian tahun. Kita mungkin 10 tahun berarti dia nggak boleh pakai nama itu. Kalau mau pakai lagi harus perpanjang kontrak. Kayak gitulah ya sistemnya. Jadi nanti ada bagi hasil. Biasanya si pemilik nama asli ya, yang punya produk aslinya si KFC sama McD yang dari Amerika itu ya, mereka punya apa? Punya penghasilan dari sini. Jadi itulah yang banyak ya. Jadi kesannya tuh kayak punya banyak cabang. Ibarat kata kayak contohnya ini dia ayam geprek Bensu ya, yang Ruben Onsu itu ya. Itu mungkin buat marketing bisnisnya ya, mereka berkata kita punya cabang di seluruh Indonesia. Bisa jadi seperti itu. Cuma dalam realita ya, ini kalau kita bicara dark side-nya bisnis gitu, sebenarnya mereka kadang bullshit gitu loh. Bullshitnya tuh ya sebenarnya mereka tidak benar-benar punya cabang. Dalam artian cabang ini yang dimaksud franchise ya. Kepemilikannya tuh kepemilikannya orang lain, cuma dipakai aja namanya oleh si orang lain itu dengan menarik untuk dibahas sih. Oke.
Aku barusan lewat Kemenaker RI, Kementerian Tenaga Kerja RI. Gak penting banget ya. Lanjut ya. Nah, kemudian kita bicara tentang teknologi related, yaitu paten. Nah, misalkan kalian kalian bikin teknologi ya. Kayak contohnya kemarin dari mahasiswa UGM kalau nggak salah, bikin teknologi pendeteksi alat pendeteksi corona. Nah, pendeteksi corona bisa tahu bahkan sekian menit. Itu kalau nggak dipatenkan langsung, itu teknologinya bisa dicuri oleh orang lain, terus orang lain mematenkan, orang lain mengambil untung dari sana. Kamu yang sebagai penemu utama, gitu ya, penemu utama malah nggak dapat apa-apa, gitu. Itu juga bagian dari bisnis juga sebenarnya paten itu ya. Yang paling ini sih biasanya farmasi ya, bisnis di farmasi ini berhubungan sama paten obat misalkan. Biasanya itu ada farmasi yang nemuin obat apa dulu ya, misalkan obat yang bikin mahasiswa STAN tuh kalau UAS langsung pinter banget gitu ya, langsung auto pinter. Misalkan ada obat jadi pinter dalam 1 malam gitu ya, itu bikin tuh. Nah, teknologinya dipatenkan. Nah, misalkan yang memproduksi itu adalah Yasin Edu Farmation. Farmasi Yasin Edu misalkan. Nah, dipatenkan gitu ya 20 tahun. Nah, selama 20 tahun itu, kalau farmasi lain pengen ngeracik atau ngejual obat itu dengan resep tersebut ya, obat bikin pintar dalam 1 malam misalkan. Nah, itu harus bayar ke Yasin Edu Farmasi. Kenapa? Karena patennya ada di Yasin Edu Farmasi. Nah, kemudian setelah 20 tahun, patennya kan udah habis ya. Patennya udah habis. Nah, maka dari itu setelah 20 tahun maka udah boleh dipakai buat umum. Jadi udah nggak bayar lagi ke Yasin Edu Farmasi. Itu kalau misalkan farmasi-farmasi lain pengen bikin obat yang sama atau serupa gitu ya. Nah, itulah kenapa alasan kenapa suatu obat ya, inovasi kalau pertama kali muncul dia pasti mahal. Kenapa? Karena mahalnya itu bukan obatnya sebenarnya, tapi patennya itu, teknologi penemuannya itu yang mahal sebenarnya. Gitu ya. Maka ketika patennya udah habis, berarti kan maka seringnya pasti akan jadi lebih murah. Nah, ya. Nah, lanjut ya. Kemudian goodwill. Goodwill ini bukan tanpa alasan. Jadi goodwill ini hanya akan ada ketika kamu mengakuisisi perusahaan. Jadi goodwill ini hanya akan ada ketika kamu mengakuisisi perusahaan yang apa? Yang pakai equity method atau konsolidasi. Nah, jadi konsolidasi ini yang kepemilikannya tuh lebih dari 50%. Nah, nanti kalian akan belajar di tingkat 3 kalau ini. Itu agak ruwet ya, agak ruwet. Jadi di tingkat 3 ini sebenarnya lebih banyak ke logiknya gitu ya. Bukan teoritis yang textbook, tapi kalian diajak nanti di tingkat 3 ini berpikir rumit gitu. Jadi kayak perusahaan punya anak ya. Dan nanti anaknya punya anak lagi, perusahaan punya cucu. Anaknya lagi punya anak lagi. Jadi kayak cicitnya perusahaan. Itu laporannya kan dikonsolidasi ya sama perusahaan induk. Konsolidasi ini maksudnya digabungkan gitu ya. Digabungkan dalam satu laporan. Itu nanti akan ada jurnal-jurnal pembukuan ya. Jurnal yang tidak dibukukan ya, tapi untuk coretan itu ribet gitu ya. Goodwill ini nggak bisa dibikin ya. Goodwill ini nggak bisa dibikin. Kalau paten kita bisa bikin. Misalkan kita bikin teknologi terus kita mematenkan, itu berarti bikin paten gampangnya gitu. Franchise kita bisa bikin juga, copyright kita bisa bikin. Tapi untuk goodwill kita nggak bisa bikin. Secara internal itu kita nggak bisa bikin. Kenapa? Karena hanya akan ada ketika mengakuisisi perusahaan lain. Oke, itu ya. Lanjut ya. Next. Nah, kemudian kita bicara impairment. Lanjut. Next.
Impairment ini sama ya, sama dengan yang ada di pertemuan 13. Jadi nanti kalian bikin semacam patokan ya untuk carrying value patokan, sama persis lah ya, sama persis dengan impairment-nya di pertemuan 13. Cuma bedanya di pertemuan 13 kan dia impairment-nya tuh loss on impairment pada akumulasi depresiasi. Nah, ya kan? Jadi pada akumulasi depresiasi. Kalau ini langsung ke asetnya. Kenapa? Karena nggak ada akumulasi amortisasi, itu nggak ada. Walaupun dalam beberapa pencatatan itu ada. Cuma yang umum, jadi kan kalau aset tetap jurnalnya tuh aset jurnal itu depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Tapi kalau intangible asset jurnalnya gimana? Amortisasi expense pada terkait, misalkan paten ya pada paten. Kalau kopi nggak ada akumulasi amortisasi jurnal akun akumulasi amortisasi itu nggak ada. Walaupun memang itu ini tadi tanpa langsung mengurangi ini ya, langsung mengurangi asetnya. Nah, pintar banget. Sekarang masuk nggak suaranya? Masuk ya? Cek. Oke. Nah ini ya. Jadi tak lanjut mungkin sinyalnya kan lagi di perjalanan ya. Jadi itu ya. Jadi nanti jurnalnya kayak gini nih, bener banget nih. Makasih ya, W. Jadi nanti amortisasi expense pada paten. Ini kalau depresiasinya. Nah, kalau impairment-nya nanti jurnalnya loss on impairment pada paten. Nah, kalau ada recovery, berarti jadi nah, coba cek lagi. Nah, ditutup aja nggak apa itu tulisan? Atau yang biru-biru itu? Nah, ya pintar. Ya, recovery on loss impairment. Itu sama persis. Nah, pertanyaannya apa jumlah maksimal yang bisa direcovery? Nah, buka lagi pertemuan 13-nya ya. Jadi ada kayak CV patokan, CV yang baru sama fair value-nya atau RA, sorry, bukan fair value tapi RA, recoverable amount. Nah, ini ya. Jadi ini teorinya adalah ada yang limited life, ada indefinite life, ya. Jadi ini singkatnya aja lah. Intinya baik itu yang punya umur atau punya tak terbatas, dia sama-sama di impairment. Cuma tidak diamortisasi. Untuk yang punya masa manfaat tak terbatas, itu tidak diamortisasi, tapi tetap sama-sama di impairment. Gitu ya. Nah, next. Lanjut ya. Nah, kemudian kita bicara tentang research and development. Nah, ini kalian udah pernah tak ajarin ya. Intinya riset itu ya, kalau di tambang ya, kalau kita bicara terkait dengan konsep tambang, riset itu ketika kita belum menemukan tambangnya. Jadi kita masih nyari di mana nih, misalkan di Indonesia ada tambang, ya di mana? Misalkan di Kalimantan, ya di mana? Kalimantannya luas banget. Itu dalam rangka mencari itu, maka di-expense-kan. Nah, ketika tambangnya udah dicari, terus ketemu gitu ya, ketemu ininya, pastinya misalkan di Pontianak, di Kecamatan X, Kelurahan Y, misalkan, itu ada tambang timah. Nah, udah ketemu tuh. Nah, terus ada
pengeboran, ada izin ke pemerintahnya dan lain segala macam. Maka biaya-biaya setelah itu akan diakui sebagai mineral resources-nya, asetnya gitu ya, akan dikapitalisasi. Nah, sama juga dengan konsep intangible asset. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya itu ada dua fase. Yang pertama fase riset ya. Nah, itu itu batasnya fase riset atau research phase. Itu awal mula proyek ya. Jadi kalau kita bahasakan ya, itu titik pisahnya antara riset dan fase pengembangan itu ketika ditemukan prototipe. Nah, kalian tahu nggak? Pernah dengar lah ya. Itu titik pisah. Jadi sebelum misalnya kita ilustrasikan aja deh ya. Kita mau bikin teknologi robot misalkan. Nah, kan kita desain dulu ya, mungkin bahan-bahannya apa, kita riset dulu tuh, bahan-bahan buat bikin robot apa, biaya pengeluarannya berapa, terus resiko bisnisnya kayak gimana, itu kan mungkin kita nyewa analis, kita nyewa konsultan, itu kan ngeluarin duit lah. Nah, terus kita ngedesain bentuk robotnya kayak gimana, sampai ketemu prototipenya. Prototipenya nih kayak mentahannya lah ya, gambar itu kayak mentahannya, kita udah ketemu prototipe. Maka sebelum prototipe itu jadi ya, itu diakui sebagai expense. Nah, ketika prototipe ini udah jadi nih, prototipe robot ini udah jadi, tinggal produksi massal. Nah, pengembangan produksi massalnya itulah yang dia dikapitalisasikan, gitu ya. Misalkan dikembangkan misalkan mobil listrik deh, ya kan, Indonesia bikin mobil listrik sampai prototipenya. Habis itu ada pengembangan, mungkin perbaikan mesinnya, evaluasi mesinnya segala macam. Terus ada produksi, mulai produksi. Nah, itu sampai siap digunakan atau dijual lah ya. Sampai siap jual maka dia dikapitalisasi. Jadi batasnya tuh dia ini ya. Batasnya tuh prototipe. Nah, nanti gampang ini prototipe ini mirip-mirip kayak tambang itu ditemukan. Prototipe ini bentuk-bentukan dari karya itu udah ditemukan. Biasanya yang ada research and development tuh paten ya. Seringnya tuh paten berhubungan sama teknologi biasanya. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Aku nggak buka pertanyaan dari tadi ya. Ada yang tanyakan nggak? Yuk tanya yuk. Ini cuma teoritis kok. Masih belum paham, Mas. Belum paham. Batasannya tadi. Apa? Batasan kapan di-expand, kapan di itu tadi. Prototipe. Ini prototipe nih emang rada-rada ini ya. Di soalnya nanti juga kasusnya mungkin rada-rada yang jebak biasanya. Nanti mungkin kita coba latihan soalnya dia. Nah, prototipe ini jadi gini loh. Jadi kalau di Google prototipe ini artinya apa coba? Coba cariin coba. Mungkin barangkali kalian bisa lebih paham ya. Coba. Prototipe. Kalau aku sih maksudnya gini ya. Jadi kita punya project mobil listrik misalkan gitu. Nah, awal mula kita riset dulu kan. Kan mobil listrik ini dibuat dalam rangka apa ya? Kan supaya dijual. Ya enggak? Supaya dijual, supaya dipasarkan, dapat duit buat bisnis. Gitu kan ya? Nah, maka ya berarti semua menjadi expense. Kalau aku pernah soal itu ada clue-nya biasanya. Clue soal itu tuh biasanya menyebutkan kata-kata prototipe. Biasanya sih gitu. Kata kuncinya tuh prototipe ya. Kayaknya tahun kemarin tuh keluar di AKM kalau nggak salah. Itu ada clue namanya prototipe.
itu akan apa ya, memberitahukan kalian apakah ini diakui sebagai expense, apakah dikapitalisasikan. Nanti coba buka soal tahun lalu deh ya, minta tolong ya. PSB-nya mungkin kan kalian udah ada PSB ya. Nah, jadi setelah prototipe itu udah jadi, maka pengeluaran setelah itu ya akan dianggap kapitalisasikan, akan dianggap menambah nilai paten atau nilai aset tak berwujud yang terkait lah ya. Kalau paten ya paten, kalau copyright ya copyright, tergantung lah ya apa lah ya. Next coba. Halo. Oke, soal bahas. Nah, ini coba ini soal bahas ini coba di skip dulu ya. Coba ke kamu punya soal ini enggak PSB, Siwe? Coba kamu buka PSB dulu aja. Kayaknya tahun kemarin keluar. Teoritis sih. Ini di belasat. Ini kemungkinan teoritis cuma rada bingungin gitu ya. Karena AKM kan teoritis ya. Kemarin AKM rada bingungin di ini sih. Banyak yang kejebak juga. Coba dibuka ya, minta tolong ya. Nanti aktivitas apa ya? Loh, kok hilang? Jangan dilihatin kuncinya, jangan dilihatin dulu. Ya. Next, ayo. Nah, jadi di sini nanti kalian disuruh menentukan gitu. Perintah soalnya apa? Perintah soalnya? Perintahnya tuh di bawah biasanya. Jelaskan, nah itu ada tabelnya ya. Nah, ada tabelnya. Coba mungkin kamu bisa dibagi nggak layarnya jadi dua. Yang kiri soal, yang kanan Excel. Tahu nggak caranya? Windows, terus klik arah panahnya. Kamu pencet Windows bareng sama arah panah. Terus kalau share screen, nanti dipilih screen ya. Nah, udah tahu. Oh, ternyata aku tidak mengajari ini ya. Ternyata yang ku ajari pinter. Nah, coba kamu kopas lah ya. Nggak usah deh. Ya, kopas ini aja lah. Tanggal 2017, akun jumlah itu. Kopas coba. Ya, bukan kopas, ketik ulang berarti. Nah, kita coba ngerjain ini. Ini kemarin rada banyak bingung nih ya. Karena emang mirip-mirip biasanya. Oke. Oke. Bisa nggak di rata tengah? Aku tuh kayak rada perfeksionis. Nah, biar rapi. Oke, makasih. Nah, ke soalnya sekarang. Jelaskan apa yang dimaksud soal, jelaskan perintahnya maksudnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aset tak berwujud. Ya, kamu jelasin lah. Pengertiannya apa, kriterianya apa gitu ya. Terus jenis-jenisnya apa aja. Jelasin yang lengkap gitu. Biar poinnya banyak. Terus identifikasi pengaruh. Ini nanti kita kerjain. Nah, terus susun laporan parsial. Dengan asumsi tidak terjadi penurunan nilai. Enak banget nih, nggak ada impairment ya. Next ke ininya sekarang, ke soalnya. Nah, kita analisis satu-satu lah ya.
Ini ada yang record nggak? Record kan, si W kan? Record nggak? Iya, Kak. Jangan-jangan nggak? Oh, yang record kan? Oke, makasih ya. Soalnya aku pakai HP barangkali recordan layarnya itu beda gitu ya. Beda dengan yang di laptop. Nah, 2 Januari. Sekarang kita baca ya. Direktur NNG menetapkan proyek X untuk dimulai. Terdapat 5 orang teknisi mesin, 5 orang desainer, 5 orang teknisi rangka, dan 5 orang tenaga pendukung. Ini nggak penting banget. skip strip semua berarti ini nggak penting, cuma info doang. Strip berarti strip aja, no entry gitu Pak ya. Nggak ada jawabannya maksudnya, bukan nggak ada jawabannya, emang kosong gitu. Nah, ini berarti awal mula dari intangible asset project-nya gitu ya. Di ini aja kamu tulis X aja, X gitu di situ. Nah, itu dihapus dulu. Kalau min itu ngelinknya ke rumus nanti. Bisa ya, pintar. Nah, lanjut ya. 6 Januari sekarang. 6 Januari. Yuk. Nah, kita baca. Dibeli software Real X. Ini software ya, yang dapat digunakan untuk semua riset di perusahaan. Software dibeli dengan harga 20 juta dan dapat dimanfaatkan untuk semua riset di perusahaan. Software tersebut dapat digunakan sampai apa nama akunnya ya, kamu tulis saja software gitu, nggak apa-apa. Software Real X kamu tulis, ya kan? Pada apa? Pada cash, karena beli ya, beli pada cash. Itu kalau bikin channel ya. Jadi software X, Real X ya, software Real X senilai 20 juta, gitu ya. Jumlahnya 20 juta. Nah, kalau mau nulis lisensi misalkan, nama akunnya lisensi, ya terserah, nggak apa-apa. Kalau nama akunnya ini kan kepemilikan ya, biasanya sih lisensi atau lisensi sama aja. Itu sih sama aja lah. Maksudnya kalau nama akun tuh terserah kalian. Ya, kan kalian akuntannya ya. Harusnya sih nggak terbatasi bingung dengan nama akun ya. Harusnya kalian jangan sampai bingung nama akun. Terserah kalian tulis apa gitu. Yang penting relate aja gitu. Nah, kemudian 8 Agustus ya. Nah, ini kita baca. Oh iya, software yang 2017 tuh 6 Januari, masa manfaat berarti amortisnya tuh berapa? 20.000 dibagi 20 juta dibagi 5 ya. 4 juta berarti per tahun. Next ya, 8 Agustus. 8 Agustus tim berhasil membuat tampilan 3D dari proyek X dengan diberi nama X konsep dan disajikan ke direksi. Direksi menyetujui untuk dibuatkan prototipe. Nah, berarti kan prototipenya tuh belum jadi ya. Iya kan? Karena prototipenya belum jadi, berarti diakui sebagai expense. Nah, gitu ya. Kalau ada pengeluaran, jadi misalkan timnya ini untuk apa? Ya ada ini ya, ada tim teknisi, ada tim desainer, ada tim mesin. Itu duit yang dikeluarkan tuh nanti dihapus sebagai expense. Ya, kalau ini apa? Oh iya, mungkin ini ya, 2 Januari itu 2 Januari ya. 2 Januari itu kan udah termasuk ini ya. Akunnya kamu tulis aja ini R&D expense. Itu identifikasi aja ya. Kita ditulis saja R&D expense, jumlahnya X ya. 2017.
2 Januari. R&D, Research and Development Expense. Yuk coba. Oh, Weto Ahmad Wirawan tuh. Cowok ternyata. Nah, R&D expense itu identifikasinya kita ya. Oke. Nah, kemudian di 8 Agustus kamu tulis juga R&D expense. Ya, jadi aku sebagai expense ya. Ini emang nge-lag ya, delay ya. Nah, ya. Terus 10 Agustus. Nah, 10 Agustus dia atau 10 Agustus. Bentar ya. Nah, lanjut ya. Membeli peralatan yang digunakan untuk membuat prototipe X konsep seharga 5 juta. 50 juta apa 5 juta? 5 juta. Nah, ini dilihat nih. Peralatan tersebut hanya dapat digunakan untuk membuat prototipe X konsep. Berarti peralatan ini ya hubungannya dengan apa? Hubungannya sama intangible assetnya. Iya kan? Hanya bisa digunakan untuk itu. Ya enggak? Nah, ada masa manfaatnya enggak peralatannya? Enggak ada kan? Nah, itu sebenarnya ada clue tambahan. Untuk apa? Supaya peralatan ini kita akui sebagai research and development expense. Harusnya gitu. Jadi 10 Agustus kita akui sebagai expense. Kenapa bukan equipment, enggak? Karena hanya bisa digunakan untuk pembuatan prototype X konsep. Artinya ketika sudah bikin itu prototype, maka udah nggak digunain lagi itu peralatan. Iya kan? Berarti dia diakui sebagai expense langsung aja. Gitu. Kecuali ini soalnya membeli peralatan yang digunakan untuk membuat prototype project apapun dan setelahnya lah ya, bisa digunakan lagi setelahnya. Nah, itu berarti kamu akui sebagai equipment. Kalau kayak gitu biasanya punya masa manfaat diketahui. Kalau ini berarti akunnya R&D expense. Nah, kemudian mana tadi? 9 September. Prototipe berhasil dibuat dan dipresentasikan kepada direksi. Direksi menyetujui prototipe tersebut dan siap dikenalkan kepada masyarakat. Nah, inilah berarti 9 September adalah batas pisahnya. Nah, kamu kasih clue aja di situ. Kamu tulis 9 September, tanggal 9 September, kamu tulis batas pisah gitu aja lah. Paham lah ya maksudnya batas pisah. Titik pisah antara expense dan cost. Ditulis saja titik pisah terus dikasih warna merah gitu fontnya. Ya. Nah, titik pisah. Nah, lanjut ya. Kemudian 30 November. Launching prototype X konsep dalam IMS. Masyarakat menyambut baik. Direksi sepakat untuk mengembangkan. Nah, ini ada kata-kata mengembangkan. Berarti development. Gitu ya. Berarti development cost. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengembangan ini nanti akan dikapitalisasikan. Kemana? Nah, ini kan berhubungan sama teknologi. Biasanya ke paten nanti. Ya. Sebagai salah satu produk flagship perusahaan. Direksi memperkirakan tanggal 1 Juli perusahaan dapat
Berarti udah mulai dikapitalisasi. Jadi kasih clue aja, kamu tulis dikapitalisasi gitu aja, ditulis di bawahnya titik pisah. Untuk clue aja lah ya. Nanti dilihat model kuncinya kayak apa, aku nggak paham gitu. Next, kemudian 31 Desember. Nah, ini dibaca nih. Beban gaji tim X konsep untuk tahun ini adalah 10 juta. Nah, kamu jangan terpengaruh dengan tanggal. Oke. Jangan berpengaruh dengan tanggal Desember. Oh, ini 31 Desember. Titik pisahnya kan 9 September, Kak. Berarti dia dikapitalisasi dong. Jangan kayak gitu. Berarti salah kamu. Kamu lihat kata-katanya. Beban gaji tim X konsep. X konsep tuh relate-nya ke tanggal 8 Agustus. Bulan Januari. Ya, ada tim teknisi, ada tim mesin, ada tim desainer tadi ya. Nah, maka akun yang terkait adalah R&D expense. Ya, kamu tulis R&D expense senilai berapa? 10 juta. Sorry, bukan R&D. Iya benar. R&D expense, benar. Benar ya? Benar R&D expense. Bukan paten, bukan kapitalisasi. Itu ya. Nanti dia harus sebagai expense. Lanjut ya. Tim mulai. Oke, putus ya. Oke, aku ulangi lagi ya. Jadi untuk nomor 31 Desember ya, kita akui sebagai R&D expense. Kenapa? Kalian jangan terpengaruh dengan tanggal. Oh, ini tanggalnya 31 Desember, Kak. Kan titik pisahnya tuh 9 September. Berarti dikapitalisasi dong, Kak. Nah, jangan kayak gitu ya. Agustus. Nah, X konsepnya ada tulisan tim berhasil. Tim berhasil ini reverse to-nya kemana? Ke tanggal 2 Januari. Yang mana berkaitan dengan R&D expense. Itu kan tim yang lama ya. Kayak kerja dulu baru digaji. Gajinya itu baru dibayarkan 31 Desember. Gampangnya gitulah ya. Nah, maka dihapus sebagai R&D expense senilai 10 juta. Gitu ya. Next ya. Mas bisa diulang sekali lagi Mas, tadi putus-putus lagi Mas. Sampai mana putusnya? Jangan kayak gitu ya, gitu. Kenapa? Jangan kayak gitu ya. Akhir di sana tadi. Jauh banget ya putusnya. Kalau putus langsung chat ya, biar aku nggak ngomong baik. Nah, jadi jangan kamu tulis kapitalisasi ya untuk nomor 31 Desember. Kenapa? Karena X konsep ini reverse to-nya adalah tim ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi jangan kamu tulis kapitalisasi atau patennya ya. Jangan kamu tulis paten, tapi kamu tulis R&D expense. Kamu tulis R&D expense. Kenapa? Karena reverse to-nya adalah ke tim yang bikin sesuatu sebelum prototipe.
Itu ya. Nah, gitu ya. Travelnya kejebak. Ya, jelas. Lanjut ya. Jadi nanti diakunya sebagai R&D expense, paham ya? Jadi dilihat konteksnya, jangan terpaku dengan tanggal. Oh ini titik pisahnya 9 September, berarti setelah tanggal itu semuanya kapitalisasi Kak? Ya enggak juga gitu loh. Tetap kamu perhatikan konteksnya, gitu ya? Lanjut ya. Kemudian tanggal 2 Januari, tim mulai melakukan pengembangan sehingga dihasilkan 9 model yang siap dijual ke masyarakat. Nah, itu ada banyak clue sebenarnya ya, ada melakukan pengembangan ya. Berarti kan udah mulai development cost ya. Terus dihasilkan 9 model yang siap dijual. Nah, itu kan ada clue-nya lagi. Ini banyak clue. Terus berarti ini sudah mulai dikapitalisasi. Kemudian 3 Maret, tim pemasaran menetapkan kendaraan tersebut diberi nama X-Odas dan mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum. Biaya pendaftaran merek dagang adalah 100.000. Merek dagang tersebut akan terus digunakan oleh perusahaan. Berarti trademark ini atau trade name ini dia nggak punya masa manfaat. Biasanya dia nggak punya masa manfaat yang tak terbatas maksudnya gitu ya. Bukan nggak punya ya, tapi punya tapi nggak terbatas. Biasanya itu untuk ini untuk trade name ya. Trade name itu. Nah, jadi kamu tulis trademark ya senilai, oh iya udah ya, 100.000 benar. Lanjut, kemudian 3 Maret lagi, tim legal juga mendaftarkan desain model X-Odas ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan hak paten. Nah ini paten nih, udah mulai nih. Dia dikeluarkan daftar ini adalah 200.000, 20 tahun, tetapi perusahaan memperkirakan masa manfaat. Nah, kalau ada kayak gini, yang dipilih yang mana? Ya kan? Yang dipilih adalah yang terpendek, yang terendah. Ya, yang dipilih adalah yang terendah. Kenapa kok yang terendah? Ya kita bicara tentang konservatif sebenarnya ya. Jadi konservatif ini ya konsepnya ya apa namanya? Ya harus buru-buru diakui itu expense gitu. Ya. Jadi kalau makin lama makin riskan ya, makin beresiko. Oke, lanjut ya. Terus udah kamu tulis belum paten? Oh iya udah. Memperkenalkan dengan model 4 Maret, ini nggak penting sih. 1 Juni, ini nggak penting juga. 1 Juni, tim proyek X dibubarkan. Total biaya untuk gaji anggota tim yang mendesain X-Odas. Nah ini kamu lihat nih, yang mendesain X-Odas. X-Odas ini reverse to-nya kemana? Ke tanggal 3 Maret. Tim pemasaran menetapkan kendaraan tersebut diberi nama X-Odas. Jadi dia udah menjadi prototipe 3 Maret yang atas. Sama aja sih. Nah, sama aja. Nah, selama 1 paten dia, nambah 5. Cek masuk nggak? Cek. Sekarang masuk nggak? Masuk ya. Nah, saya mana? Ini berarti dia masuk ke mana? Masuk ke paten ya. Di sini total biaya untuk gaji anggota tim selama 1 Januari sampai 1 Juli. Jadi dia akan menambah nilai paten senilai 5 juta. Nah, itu ya. Udah, oh ya udah.
Terus ada apa lagi? Udah, ya kan? Nah, sekarang kamu cari amortisasi. Mana aja yang diamortisasi coba? Software sama nanti disajikan di laporan keuangannya lah ya. Berarti yang diamortisasi yang mana? Software 20 juta kan. Diamortisasi 4 juta. Berarti yang disajikan di laporan keuangan berapa? Kamu bikin coba. Kamu bikin amortisasi. Oh, nggak gerak ya? Oh. Nah, amortisasi software. Itu 2017 dulu, Bro. Software 2017. Kan 2 tahun ya. 2017 sama 2018. Perintahnya apa sih? Coba dilihat perintah. Perintah bawahnya. ...2017 dan 2018. Oke. Sana tuh sampai 1 Juni doang. Makanya kan bingung. Lanjut ke Excel-nya. Berarti 2017 diamortisasi berapa? 4 juta, ya kan? 4 juta. 4 juta. 20 juta bagi berapa sih? 5 tahun kan? 4 juta. 2018 sama ya, 4 juta juga. Ya kan? Nah, terus samping totalnya berapa berarti totalnya? Totalnya 8 juta. Nah, sehingga yang dilaporkan di laporan keuangan ya, yang dilaporkan di laporan keuangan tahun 2017, kamu bikin SOFP aja. Kamu tulis SOFP gitu. SOFP. Enggak usah, maksudnya di ininya juga. Bener di tadi yang di sebelah kiri. Ini bikin laporan keuangan ya? Oh iya bener-bener bikin gitu ya. SOFP, ini nama perusahaannya apa? Nah, perusahaan Bambang apa? PT Mitsuba. Kamu tulis. Nah, 31 Desember 2017. Nah, 2017 dulu. Nah, ya. Nah, sekarang kamu ke ya intensifasi. Software. Tadi berapa softwarenya? Tahu berapa? Tadi 2017 lah. Ayo, Pak. Ya 10 juta lah, kan udah diamortisasi 4 juta. Nah, itu ya. Nah, terus kamu kembali ke tabel amortisasi itu. Kan software real X, kamu tulis sampingnya software real X. Yang diamortisasi apa lagi? Paten, ya kan? Paten. Amortisasinya berapa? Ya. Tadi kan ini kita genepkan aja ya. 2017 nggak ada. Berarti kita genepkan aja 5.200.000 berarti ya. 5.200.000 dibagi 10. Nah, kalau PSB-nya beda, nanti tak jelaskan. Kenapa kok beda ya. Karena ada asumsi nanti. Ya, sementara itu dulu aja. Berarti berapa? Udah ya. Nah, terus berarti SOFP 2018 kamu kopas ya. Sama ya, intangible asset. Ya paten. Softwarenya jangan lupa dong, kamu kopas lagi dong.
Nah, cuma nominalnya beda. Nah, itu ya. Kenapa kamu CTR? Kenapa kamu cut? Kamu kopas, jangan kamu cut. Softwarenya itu yang 2017 hilang. Nah, ketahuan nih baru pernah pakai Excel nih. Oke. Next ya. Patennya berapa berarti? 5.200.000 dikurangi 520. Bentar ya. Di sini. Itu apa? Tarik itu yang hitam. Ya. Oh. Oh iya. Bentar ya. Nah, itu ya. Next berapa? Next gimana? Iya gitu ya. Nah sekarang coba lihat ke kuncinya. Coba lihat kunci, coba sama enggak? Disuruh income saya enggak sih tadi? Nah, ini ada asumsi nih. Ada asumsi dari, nah kamu kan, kamu ada yang keliru. Patennya kan baru dimiliki Maret, Bambang. Kenapa harusnya kamu kalikan fraksi ya? Kok ribet banget ya? Itu economic benefit sama manfaat. Mana Mbak? Halo? Nah, Mereka air bentar ya. Coba kuncinya ke bawah coba. Patennya adalah 4755316. Nah, jadi untuk yang 200.000 ya, itu kamu bikin amortisasi expense-nya coba terpisah. Oh iya, trade pack-nya nggak kamu sajikan, lupa kan? Kan dia intangible asset juga. Nah ini ya, coba kamu bikin amortisasi expense untuk paten. Yo, itu 433 dari mana coba cek. Nah, nggak kayak gitu ya caranya ya. Jadi gini, dihapus dulu semua. Dihapus dulu semua. Ya. Untuk yang 200.000 kamu susutkan selama berapa bulan? Kan 3 Maret ya, berarti sampai ke Desember. Berarti berapa bulan? Kalikan 10/12. Ya. Kok kalikan 10 lagi, bagi 10 lah. Nah, terus ditambahkan, jangan enter dulu. Ya, gitu aja ya. Yang satunya, yang 5 juta, kamu susutkan selama berapa bulan? 7/12. 7. Ya, benar ya. Totalnya berapa berarti itu? Kamu taruh sampingnya aja.
Nah, nah berarti sekarang ininya berapa? Tangible asetnya. Bener nggak? Sama nggak? Atau beda? Beda. Bedanya di mana? Oh, ada salah asumsi. Jadi gini. Senggrup. Di situ amortisasi 2000 dari mana ya? Jadi gini, kamu bikin tulisan baru aja di bawah banget, di bawah itu. Nah, kamu tulis perhitungan paten, gitu aja. Perhitungan amortisasi paten. Nah, nanti kita coba hitung ya. Nah, terus kamu hapus yang di atas tuh paten sampai ke bawah. Emang belum profesional. Hapus. Nah, hitung lagi. Nah, perhitungannya awal paten berapa? Kan 200.000. Itu 3 Maret. Kamu tulis 3 Maret 200.000 biar jelas. 3 Maret 200.000. 200.000 kan gitu ya. Terus untuk satunya lagi ini kapan? Sudah ditulis belum? 1 Juni 5 juta. Putus ya? Cek. Cek. Oi, masuk ya? Iya, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, terus di sini ya, awalnya kan kamu Maret dulu ya. Maret kamu amortisasi dulu sampai 1 Juni. Coba. Jadi Maret kamu amortisasi dulu sampai 1 Juni. Berarti berapa tuh? Berarti berapa bulan? Gini loh, cara biar kamu nggak bingung gitu ya. Jangan kalikan fraksi dulu, tapi diurus dulu masa manfaatnya berapa gitu loh. Tadi dibagi 10 dulu. Emang nge-lag apa gimana sih? Atau delay ya? Cek. Coba. Halo? Kok layarnya belum ganti ya? Masih nge-freeze ya? Masih sama dengan C5 kali 3. Oh, ya sana yang nge-lag. Bentar, kita tunggu kembali ya. Sambil nunggu ada yang tanyakan nggak? Oke, lanjut ya. Tadi gimana? 200.000. Ya.
dibagikan gini aja wes, kamu pakai 2 dikalikan aja. Ini kan 10 tahun ya. 10 tahun berapa bulan? Ayo. 10 tahun ini berapa bulan coba? $120 benar. Iya benar. Berarti pakainya bulan. 200.000 dikalikan berapa bulan tuh? Berarti 3 bulan, Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan. 3/120. Udah berapa? Enter. 5.000. Ya kan? Nah, berarti sekarang sisanya berapa carrying value-nya? Itu 1 Juni itu kebawain lagi. 1 Juni. Tulisan 1 Juni kebawahin lagi. Dibawahin di CTRL-C, di CTRL-cut ya, di cut CTRL-V, CTRL apa? X, CTRL-X, ya kayak gitulah ya maksudnya. Nah, carrying value-nya sekarang berapa? Berarti 200.000 dikurangi 5.000. Kamu 195. Kemudian ada tambahan. Tambahannya 5 juta. Kamu total. Berarti sekarang carrying value-nya berapa? Nah, 5.195. Nah, sekarang sisa masa manfaatnya tinggal berapa? Kan 120 bulan sudah dipakai 3, ya kan? Nah, berarti sekarang kamu bikin catatannya, buat catatan aja. Berarti sisa manfaatnya sekarang tinggal 117 bulan, gampangannya gitu lah ya. Itu nggak penting sih sebenarnya nggak penting, cuma nggak apa-apa, ya kan. Nah, berapa depresiasi expense-nya? Kamu tulis lah. Berarti 5.195 dikalikan berapa bulan sampai ke Desember? 7 bulan kan. 7/120 ya. Totalnya. Ketemu berapa? Nah, sekarang carrying value-nya berapa? Nanti 5.195 kurangi 303. Sama nggak dengan yang kunci? Beda, nggak tahu kunci dari mana, aneh banget ya. Udah pakai gini aja. 4.891.958. Yang perhitungan tadi di awal sama nggak? Oh, udah dihapus. Amortisasi yang 1 Juni pakainya itu, oh iya, pakainya 117. Sorry. Kan tinggal 117 bulan, bukan 120. Nah, sisanya 4.884. Ini kok 47 dari mana? Dibagi 2. Kok aneh ya perhitungannya? Itu enggak, Kak, yang di carrying value-nya itu kan dia 19.500 tuh. Itu tuh carrying value untuk 1 tahun aja nggak sih? Soalnya dia amortisasi per year-nya itu 20-nya itu. Bukan carrying value dari 200.000. Itu 200.000 apa 2 juta sih? Itu kok aneh ya? Itu kan tulisannya tuh amortisasinya 2.000 kan, dikunci kan. Iya enggak? Itu tuh. Amortisasi 3 bulannya kan 500. Bener kan? Kalau kita kan 5.000. Itu kayaknya salah nulis. Salah nulis deh. Harusnya 200.000 itu, bukan 2 juta. Itu kan kayak 2 juta enggak sih? Dia nulisnya. Carrying value-nya jadi 19.500. Kita 195.000. Bedanya di sini sih tuh. Ya, tuh. Ininya kan sama kan ya. Nah, totalnya di sini 5.19.500. Kalau ini tuh 5.195.000. Coba dicek di soal coba. Bener nggak sih?
Ini 20-nya mungkin. 20.000 ini. Coba soalnya mana? Coba kamu kontak tuh di PSB-nya yang bikin PSB. 2000 tuh dari mana itu ya? Tanyakan. 200.000 kan itu kan? Oh, iya kan? Yang ini 5 juta. 10 tahun. Iya kan? Coba cek ke kunci lagi. Yang punya temennya tuh. Coba ditanyain aja ya. Next. Nah, situ kan tulisannya amortisasi 2 juta. Ini apa sih? Bacanya gimana sih? Itu calculation yang mana coba? Reverse to-nya ke paten kan? Oh iya ini. Kemenkumham 200.000 maksudnya gitu ya. 10 tahun. Loh kok ini 5.000 dari mana? Kau bagi berapa sih? 10 tahun. Iya kan? Oh iya benar. Ininya benar kan? Harusnya 5.000 kan bukan 500. Iya gak sih? Iya, Kak. Atau gimana sih? Gimana? Enggak, Apa sih? itu yang di PSB itu saya bingung kenapa kan udah per tahun tuh 20.000, kenapa lagi dia jadi 2.000 gitu. Nah iya aneh kan? Kan jadi 2.000 dia. Malah jadi 500 nanti. Ya dia kan, nah itu ditanyakan tuh. Gitu ya. Nah yang bener punya aku berarti. Ya. Jadi ini tak ulang ya. Tak ulang tapi coba pakai cara lain ya. Di yang tadi tabel amortisasi yang awal dong. Siapa si Bambang? Nah yang di situ tuh software real X. Nah sampingnya kamu bikin kayak yang tadi awal ya. Yang udah dihapus kamu tulis ulang. Nah paten. Balik. Ya kan? Terus 2018 ya. Tadi berapa bulan tuh ya? Pakainya bulan sekarang. Pakainya tahun maksudnya. Per tahunnya ya. Coba kamu cek 2018 berarti kan dari Maret ya. Ribet amat sih. Berarti 200.000 dibagi 10 dikalikan 3/12. 3/12. Dari Maret ke Desember berarti berapa? Bukan 3/12 dong. Dari Maret ke ini pakai cara yang berbeda ya, Oke. Berarti sampai ke Desember dia. 7 per berapa sih? Maret ke Desember berapa lah itulah. 10 per 10. Ya, 10 per 120. Terus untuk selanjutnya 5 juta. Yo, 5 juta dari Juli. Dari Juni ya. 7 ya berarti ya. 7 per 120. 120. Berarti 117 ya. Nah, totalnya berapa? Depresiasinya sama enggak? Sama atau beda? 3115. Kalau yang bawah tadi cara yang kedua sama enggak? Hasil akhirnya sama enggak? Itu dijumlahin sama yang 5.000 dong, Bambang. Itu kan 3 Maret depresiasi expense juga. Itu loh, yang perhitungan amortisasi paten, itu kan 5.000 di atas tuh. Nah, dijumlahkan. Kan sama. Ya kan?
Nah, makasih ya, Wi. Ahmad Wirawan, makasih banget. Nah, sama ya. Itu yang kamu quote harusnya. Nah, it means kamu bisa pakai dua cara gitu. Mau pakai cara yang pertama. Cara yang pertama gimana? Cara yang pertama, kamu depresiasikan sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi untuk yang awal, kamu depresiasi sesuai bulannya sampai ke Desembernya. Yang kedua, yang 5 juta, ya tambahan 5 juta, itu kamu depresiasi sesuai sisa tahunnya. Tahun mulainya. Jadi kayak ngitung sendiri-sendiri nanti digabung gitu ya. Tapi kalau yang perhitungan yang kedua, kamu ngitung dulu kayak biasa, yang 3 Maret kamu amortisasi dulu sampai ada tambahan ya. Habis itu nanti kamu jumlahkan carrying value-nya, nanti dikalikan dengan masa manfaat yang baru, itu aja. Ya, sampai ke Desembernya. Nanti sama yang di jumlah, yang di jurnal yang mana? 3115. Nah, itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Tanyakan nggak? Gampang ya. Coba di kontak yang ada di kontak Facebook. Karena kalaupun benar ya biar apa sih argumen mereka gitu ya. Kalaupun salah ya biar diperbaiki. Oh, temanku itu Raihan. Cat aja nggak apa-apa. Ya, silakan chat, nggak apa-apa, diskusi kalian seangkatan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Kok masih bingung? Ini boleh. Nggak ada, cukup ya? Nah, cukup ya? Dan tanyakan nggak ada. Ini kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita. Oh, ada yang tanya. Kak mau nanya yang tanggal 3 Maret tadi dipilih masa manfaatnya. Itu apa cuma paten? Semua ya, semua intangible asset ya. Jadi nanti dipilih yang terendah. Kalau misalkan ada kayak gitu ya, pas kayak gitu nanti dipilih yang paling rendah, yang terendah di antara. Lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, lu ngapain saya screen lagi? Kan udah selesai. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan teman kita doa dulu ya, doa mulai. Doa selesai. Oke, guys, kita jangan live dulu ya, jangan live dulu ya, jangan live. On kan kamera dong, terus foto bareng ya. On cam ya, on cam. Yuk, yuk. Woi, ini on cam nih. Yuk, ayo. Aku udah sempetin ngajar loh. On cam, ayo. Minta tolong fotoin ya. Pakai nama asli nampak ada P, ada halo. Ini halo kok gambarnya kayak melon, hijau semua. Oh, P itu for foto. Kirain M for Mapres. Ya, foto Ahmad Wirawan. Ahmad Wirawan. Woi, makasih ya, Wirawan ya. Woi, mantap. The next. Oke, Mas. Cuma kamu tuh kayaknya kurang profesional ini. Kayak kaku gitu dengan fitur-fitur Excel. Kayak nggak apa-apa lah. Kayak kopas aja masih pakai ngeblok. Latihan lah. Oke, foto yuk. Aktifin semua doang, woi. Cuma dikit doang. Ya, fotoin dong siapa? Aku pakai HP. Ya, oke. Ya, satu. Ahmad Wirawan tanggung tugasmu belum selesai. Oh, kamu pakai
Tanggung, tanggung, tanggung. Tanggung. Fotoin season. Fotoin sekalian. Yuk. 3, 2, 1. Udah belum? Gak ada rasanya. Udah. Nah, lagi. Oh, gak ada yang on cam, parah banget. Udah tak belain ya. 1, 2, 3. Udah ya. Oke. Kasih ya, semangat buat UAS ya. Intinya sih, kalau kalian nggak bisa ngerjain, menyerah aja. Nggak. Bercanda. Kalau kalian nggak bisa ngerjain, intinya sih diisi ya, jangan sampai kosong. Ini pesan aku sih, pesan dosen-dosen juga. Jadi ketika kalian ngerjain ya, dan kosong, kalian nggak ada tulisan apa-apa, bingung gitu, mau dinilai apanya gitu. Jadi kalian isi aja. Aku dulu tuh nggak bisa ngerjain semuanya gitu, nggak perfect juga gitu. Aku juga kadang salah. Ketika salah ya udah nggak apa-apa, kamu kerjain, angkanya beda pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi it's okay ketika kamu nggak bisa semuanya, tapi kamu maksimalin, kamu isi semua gitu sampai selesai, minimal itu bisa selesai. Oke, gitu ya. Kita doakan semoga kita ketemu lagi di semester berikutnya ya. Amin. Oke, dan tetap semangat belajar. Jangan jangan sampai ya kalian nggak belajar gitu, karena ini semester kalian tuh semester paling ngeri lah ya buat anak-anak STAN gitu. Oke, aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Oke, Kak Pak. Yasin. Yo, makan dah. Nanti Kak.